Baik, insya Allah kita akan mulai saja sebentar ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah jelas suara saya, Ayah Bunda? Kayaknya masih bunda-bunda semua nih. Iya, mohon feedbacknya. Apakah suara saya sudah jelas atau ada kurang jelas atau gimana? Jelas. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bentar. Ada trouble. Oke, Bismillah. Kita akan mulai saja. Sudah lebih dari 5 menit. Jadwal kita jam 14 kita mulai ya. Yang kok gak pede ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi azma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah alam yang telah memberikan nikmat kepada kita, Ayah Bunda. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar, hadir di majelis ilmu secara virtual ini. Salawat dan salam semoga tetap ditambahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang terus berjuang untuk taat dan patuh pada setiap ajaran dan sunnah-sunnahnya. Semoga mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengucapkan kepada ayah bunda selamat sore dan selamat datang di kajian olah rasa. Yang ini adalah angkatan keempat, walaupun setiap angkatan gak terlalu banyak. Semoga ke depan semakin banyak orang yang tahu tentang kajian olah rasa ini. Semoga diberikan keistiqomahan untuk saya pribadi khususnya, untuk sama-sama belajar, sama-sama berbagi, sama-sama saling menasehati dalam ketaatan dan dalam kesabaran. Ayah bunda, kakak yang dirahmati Allah, bagaimana kabar hari ini ayah bunda dan kakak semuanya? Semoga ayah bunda dalam keadaan sehat, lancar semua urusannya, lancar semua kegiatannya, tidak kurang sedikit pun
dan semoga Allah selalu limpahkan keberkahan dan rahmat kepada ayah bunda semuanya ya. Kalau ditanya Amin. kabar ayah bunda, kira-kira ayah bunda sekarang sedang seperti apa kabarnya? Silahkan bisa diekspresikan lewat emoji ya. Tahu ada fitur emoji nggak? Ayah bunda di Zoom-nya ada fitur emoji nggak? Oke, kalau nggak ada, mungkin dari skala 1 sampai 10 kabar ayah bunda nilai berapa gitu. Kira-kira kalau sedang, sedang saja mungkin di angka 5, sedang sedih mungkin di angka 1 dan 2, 3 gitu ya. Atau sedang bahagia di angka 10. Kira-kira ayah bunda sedang ada di kabar yang nomor berapa gitu. Masya Allah Ibu Susan, ada Teh Chandra, 5 sedang-sedang saja Bunda Eva, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga ayah bunda semua dalam keadaan bahagia dalam setiap kondisi apapun itu ya. Baik, semoga hari ini kita semua dalam limpahan rahmat, kesehatan, dan ketenangan hati dari Allah. Pertama, mari kita tadi ucapkan syukur kita karena Allah berikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk belajar ayah bunda. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar hari ini. Mungkin hari ini ada yang sedang diberikan Allah kesibukan dengan hal-hal yang lain gitu ya. Alhamdulillah jika kesibukan itu kesibukan yang positif. Tapi nauzubillah jika kesibukan itu kesibukan yang negatif. Tapi saya berdoa yang tidak hadir hari ini bukan berarti mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang lebih urgen karena ini bisa disimak lewat record mungkin ya. Atau ada yang sedang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Alhamdulillah, kajian kali ini sangat spesial karena kita akan bersama-sama menggali rahasia tenang di tengah badai kehidupan. Sebuah tema yang relevan dengan dinamika kehidupan kita hari ini. Yang tidak lepas dari berbagai ujian, berbagai cobaan, dan tantangan kehidupan. Setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing. Ini disepakati ya, siapapun itu. Siapapun itu pasti setiap orang punya ujiannya masing-masing. Saya pribadi tidak tahu ayah, bunda, kakak semua yang hadir hari ini telah melewati badai-badai kehidupan seperti apa. Yang jelas kami ucapkan selamat kepada ayah bunda karena telah berhasil melewati dan tidak putus asa dan selalu dalam jalur taat walau keadaan sulit. Karena banyak ya ayah bunda, orang yang diuji dengan berbagai ujian, tantangan kehidupan. Tapi dia lepas dari ketaatan. Malah dia semakin maksiat. Malah dia semakin jauh dari Allah. Bukan malah semakin dekat. Alhamdulillah, hari ini mungkin adalah jalan ketaatan kita melalui jalur ilmu. Karena kita ingin mengupgrade ilmu, mengupgrade diri. Agar apa? Agar hidup kita tenang dengan ilmu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, bagaimana cara hidup kita tenang gitu dalam setiap kondisi, insya Allah hidup kita akan tenang. Sebagaimana ilmu yang akan ayah bunda pahami nanti. Ayah bunda, semua orang itu punya masalah. Tapi tidak semua orang bisa tenang dalam menghadapi badai kehidupannya. Salah satu cara untuk menenangkan diri kita tadi menghadapi badai kehidupan ini adalah dengan ilmu. Hari ini adalah ikhtiar kita untuk mencari ketenangan atau ikhtiar mentransformasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih tenang lagi melalui jalan keilmuan. Ya, mengapa sih ketenangan itu penting? Mungkin ayah bunda hari ini tidak merasa sedang punya masalah, tapi nggak tahu ke depan seperti apa. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Makanya kita persiapkan hari ini tentang ketenangan itu. Mengapa ketenangan itu penting? Ayah bunda, kakak semuanya, hidup di dunia ini ibarat mengarungi samudra kehidupan. Terkadang tenang, namun tak jarang dihantam badai juga. Ujian bisa datang dalam berbagai bentuk. Masalah ekonomi, kesehatan, keluarga,
bahkan kegelisahan batin. Namun sebagai muslim, kita yakin bahwa setiap ujian adalah ladang pahala dan tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah berfirman, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayah bunda sering dengar ayat ini mungkin ya. Ayah bunda, ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian itu adalah sunatullah. Bagian dari fitrah manusia. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan iman, membersihkan hati, membersihkan dosa, dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Apa yang akan kita bahas pada sore hari ini? Dalam kajian ini, kita akan mengeksplorasi hakikat ketenangan di dalam Islam. Bukan sekadar bebas masalah, tapi kondisi batin yang stabil meski dihujani dengan badai. Dalam kajian ini juga kita akan membahas pilar-pilar ketenangan ayah bunda. Apa saja pilar-pilar ketenangan itu? Ada iman, ilmu, tawakal, syukur, sabar, zikir sebagai pondasi ketenangan jiwa kita. Kita juga akan belajar dari kisah-kisah para nabi, sahabat, dan kisah sehari-hari tentang ketenangan yang mengubah perspektif kehidupan kita. Kita juga akan refleksi diri, kita akan menemukan diri kita akan mengenal diri kita. Bagaimana respon kita selama ini saat ujian datang? Sudahkah kita mempraktikkan pilar-pilar ketenangan? Gitu. Kita juga akan membahas strategi praktis untuk membangun ketenangan itu. Mulai dari persiapan mental, persiapan spiritual sebelum ujian itu datang. Langkah syar'i saat ujian menghampiri, hingga evaluasi pasca ujian. Ayah bunda, alhamdulillah, kajian ini bukan sekedar mendengarkan harapan kami ya. Harapan saya kajian ini bukan hanya sekedar mendengarkan saya ngomong, tapi juga berdiskusi, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan. Kami harapkan ayah, bunda, kakak semua tidak ragu untuk menyampaikan kisah inspiratifnya, pengalaman ayah, bunda, kakak semuanya. Saya senang jika ayah bunda mau berbagi di sini. Mungkin saja menurut ayah bunda biasa saja pengalaman saya gitu. Tapi untuk orang lain belum tentu ya. Barangkali orang lain sedang ada dalam fase yang telah dilewati ayah bunda gitu. Barangkali itu akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Gitu. Ayah bunda, bersama kita akan belajar di sini cara menemukan hikmah di balik setiap ujian, mengubah keputusasaan menjadi harapan, menjadikan ketenangan sebagai senjata menghadapi badai kehidupan. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu terlebih dahulu ya pikiran kita serta berdoa kepada Allah. Dengan awali kita pertemuan kita pada sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga Allah bukakan pintu ilmu dan ketenangan untuk kita semua. Semoga kajian ini menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin taat, semakin tenang, dan semakin memberikan ketenangan ke sesama kita, ke keluarga kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang tawakal, pribadi yang tenang dalam segala keadaan. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di kajian olah rasa. Kita akan masuk pada sesi pertama, ayah bunda. Ya ini kita akan membahas mengenai pondasi ketenangan dalam perspektif Islam. Di pandangan Islam ketenangan itu seperti apa? Kita akan bahas ya. Ayah bunda siap?
Oke, saya mau tahu dulu, Ayah Bunda, apakah sudah siap menerima materi sesi pertama ini mengenai pondasi ketenangan dalam perspektif Islam? Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Bismillah. Materi pertama ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu memahami hakikat ujian dan ketenangan dalam perspektif Islam terlebih dahulu. Semoga materi ini dapat memberikan pencerahan dan ketenangan bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi ya. Kita akan mengeksplorasi bagaimana memahami ujian itu sebagai bagian dari takdir Allah dan bagaimana menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Kita akan membahas definisi ketenangan terlebih dahulu. Perannya dalam menghadapi ujian dan pilar-pilar penting untuk mencapai ketenangan dalam Islam. Ayah bunda dan kakak semuanya yang hadir pada sore hari ini yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan di dunia ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya ujian. Ujian tadi saya sudah jelaskan bahwa bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Dari perjalanan hidup yang tidak akan terpisahkan. Allah berfirman tadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah mengatakan pasti akan menguji. Pasti ya, bukan lagi kata insya Allah ataupun apa gitu. Tapi pasti akan menguji. Ayat ini menegaskan bahwa ujian ini merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita, ayah bunda. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun, berapapun kekayaannya, berapapun status sosialnya, apapun status sosialnya, ujian itu akan tetap datang kepada setiap orang-orang yang beriman. Bukan hanya orang beriman bahkan. Orang non beriman pun, orang kafir pun. Allah uji kok. Ya. Ujian ini bisa berbagai bentuk datangnya. Dan berbagai intensitasnya seperti apa gitu. Bisa berupa masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, pekerjaan. Atau bahkan ujian batiniah. Seperti godaan, fitnah, nafsu. Lebih lanjut lagi Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Jangan ngaku-ngaku gitu ya. Mungkin kata ayat ini, jangan ngaku-ngaku kamu telah beriman kalau saya belum uji kamu. Ayat ini menjelaskan bahwa ujian itu merupakan proses untuk membedakan antara orang yang benar-benar beriman dengan yang hanya mengaku beriman. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi ujian tersebut dengan bijak dan penuh kesabaran. Ujian ini bukanlah hukuman, melainkan ladang pahala bagi mereka yang bersabar dan ikhlas. Nabi Muhammad SAW bersabda menjelaskan tentang hal ini juga. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan memberikan cobaan. Hadis ini menegaskan bahwa ujian merupakan tanda kasih sayang Allah kepada hambanya yang dia kehendaki. Sebuah kebaikan. Mungkin gitu ya. Allah ngasih ujian tuh ingin menghapus dosa-dosa kita. Melalui ujian ini gitu ya. Melalui ujian yang bunda hadapi hari ini. Mungkin Allah ingin menghapus segala dosa-dosanya. Karena di hadis lain juga menjelaskan. Rasulullah menjelaskan bahwa ujian ini akan menghapuskan dosa. Ayah bunda, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud ketenangan dalam konteks ini. Ketenangan bukanlah sekadar absennya masalah atau emosi negatif. Melainkan sebuah kondisi batin yang stabil dan damai.
Meskipun dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan. Ini adalah keadaan yang menerima. Keadaan menerima. Keadaan tenang dan percaya diri di tengah badai kehidupannya. Ketenangan ini bersumber dari keyakinan yang kuat. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan pemahaman yang mendalam tentang rencananya. Yakni bahwa setiap kejadian, baik yang kita anggap baik maupun anggap kita buruk, adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Ketenangan juga dapat diartikan sebagai kemampuan kita untuk mengelola emosi dan pikiran dengan baik. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dan kesulitan hidup. Happy aja gitu ya. Ketika ada masalah tuh tenang aja. Karena dia sudah punya, bisa mengelola emosi dan pikirannya. Ayah bunda, ketenangan ini memiliki peran yang sangat krusial, sangat penting dalam menghadapi ujian. Karena ketika kita tenang, kita mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan yang bijak. Ayah bunda mungkin pengalaman, atau saya juga pribadi pengalaman. Ketika ada masalah gitu ya, kalau kita kalut, kalau kita marah, sedih dan lain sebagainya gitu, nggak tenang intinya ya. Kalau ketika ujian datang, lalu kita dalam keadaan tidak tenang, malah semakin pusing yang ada gitu. Malah semakin bingung, nggak menemukan jalan, nggak menemukan solusi. Ya pusing aja gitu. Malah ya semakin marah gitu ya. Karena nggak ada ujungnya gitu. Kalau kita stres, marah dan lain sebagainya, malah nggak akan mengambil jalan keputusan dengan bijak. Ketenangan ini membantu kita untuk tidak terbawa emosi negatif seperti panik, cemas atau putus asa yang justru memperburuk situasi. Coba diingat-ingat lagi, ayah bunda pernah gak ngalamin seperti itu? Dengan ketenangan kita dapat fokus mencari solusi, memohon pertolongan Allah, dan menerima setiap hasil dengan lapang dada. Lebih dari itu, ketenangan memungkinkan kita untuk melihat hikmah di balik setiap ujian yang Allah berikan. Karena kalau gak tenang, kadang hikmah itu gak dapat gitu. Hikmah yang Allah ingin kasihkan ke kita justru gak ketangkep. Karena kita sedang dalam keadaan stres, emosi, pikiran lagi kalut. Ini adalah kunci untuk tumbuh. Ketenangan ini adalah kunci untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual. Untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, sabar, dan dekat dengan Allah. Penting untuk memiliki ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketenangan ini akan menjadi benteng pertahanan kita menghadapi berbagai cobaan dan godaan hidup. Ayah bunda dan kakak semuanya yang dirahmati Allah, ketenangan dalam Islam bukanlah sekadar keadaan pasif, melainkan hasil dari upaya untuk pengamalan nilai-nilai Islam. Ada beberapa pilar-pilar penting yang mendukung ketenangan jiwa. Ketenangan kita ini didukung oleh pilar-pilar ketenangan. Nah, yang pertama, iman. Itu yang paling penting. Kalau kita nggak punya iman, nggak tahu. Banyak contoh di luar orang-orang yang punya, orang-orang yang tidak punya keimanan. Mereka ateis, tidak punya agama, tidak punya Tuhan. Dia menghilangkan ketuhanan dalam kehidupannya. Ketika mereka stres, perginya kemana? Diskotik, hiburan malam, dan lain sebagainya. Hal-hal yang negatif. Karena dia tidak punya tempat kembali. Karena dia tidak punya iman. Itu pelampiasan ketika mereka punya masalah. Paling patah lagi ketika mereka tidak punya iman. Ketika mereka punya banyak masalah. Mungkin banyak hutang. Apa yang terjadi? Bunuh diri. Di Korea, itu nilai tingkat bunuh dirinya sangat tinggi. Karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan.
Di sisi lain agama apapun ya, agama apapun, mau itu nonis dan lain sebagainya, non Islam ya, tapi mereka punya agama, mereka punya benteng keimanan, iman terhadap Tuhannya masing-masing gitu ya. Apalagi kita seorang muslim, bahaya kalau hidup kita tanpa iman. Gak tahu hari ini kita juga akan bertemu atau tidak kalau kita tidak punya iman. Keimanan kuat kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, hari akhir, dan takdir. Baik yang baik, baik yang nilai, baik takdir yang baik gitu, ya, maupun yang menurut kita buruk. Ini adalah pondasi ketenangan. Ya iman ini ya. Iman kepada kitab-kitabnya. Kita percaya firman-firmannya. Misal Allah berkata, Allah berfirman gitu ya. Allah berfirman bahwa setiap kesulitan dibarengi dengan kemudahan. Kita iman nggak terhadap ayat itu? Nah ini, makanya ya, keimanan ini pondasi, pondasi paling pertama. Dengan keimanan kita akan menumbuhkan rasa optimis dan harapan bahkan di tengah ujian yang berat. Yang kedua, pondasi yang kedua adalah ilmu. Pengetahuan agama yang cukup akan membantu kita memahami hikmah di balik setiap ujian yang kita hadapi. Dengan ilmu, kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh emosi negatif, tetapi tetapi kita mampu menyikapi ujian dengan lebih bijak dan rasional. Dengan ilmu gitu ya, contohnya mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, ini akan memberikan panduan ketenangan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Khususnya ayat-ayat Al-Quran tentang kehidupan. Kita pelajari itu. Hadis-hadis Nabi tentang kehidupan, tentang ujian, tentang kesabaran, tentang ketakwaan. Nah itu pelajari. Ayah bunda, mohon doakan kalau berbicara tentang ilmu. Saya sedang nulis buku, tapi belum selesai. Kalau naskahnya sudah selesai. Cuman belum di layout, belum diedit, dan lain sebagainya. Nah ini bukunya tentang apa? Bukunya tentang ayat-ayat kehidupan. Di sini jadi kayak survival kit gitu ya. Jadi sebuah alat di mana ketika darurat kita bisa pakai. Karena saya nanya deh ke ayah bunda, saya nanya dulu, kalau berbicara Al-Quran, ayah bunda kapan terakhir hatam membaca Al-Quran bersama artinya? Coba dijawab di kolom komentar ya. Kapan terakhir hatam Al-Quran bersama artinya? Coba. Halo ayah bunda, pertanyaan saya, kapan ayah bunda terakhir membaca Al-Quran hatam 30 juz bersama artinya? Belum pernah. Saya Oke. hanya bisa bertemu di paling artinya sekejap. Membuat hatamnya iya, tapi kalau untuk dengan artinya tidak pernah tertuntun gitu. Oke. Coba target Ramadan ini ya. Semoga ini menjadi inspirasi buat ayah bunda. Target Ramadan ini beres Al-Quran bersama artinya ya. Iya. Kalau saya, alhamdulillah, kalau secara pribadi, baru sekali ayah bunda. Kalau bersama teman-teman di pondok gitu ya, waktu di pondok gitu, udah beberapa kali lah. Karena sebulan itu beres, sebulan beres, sebulan beres. Nah yang belum pernah silahkan, inspirasi target Ramadan hari ini adalah membaca Al-Quran bersama artinya. Ya, oke? Siap ya? Nah ini berbicara ini, ilmu gitu ya, berbicara ilmu, bagaimana kita memahaminya gitu ya. Bagaimana kita memahami apa yang Allah sampaikan ke kita kalau kita nggak membaca artinya Al-Qur'annya gitu ya. Syukur-syukur kalau belajar tafsir. Ya saya sarankan belajar tafsir Al-Qur'an gitu ya. Alhamdulillah kalau bisa belajar tafsir. Nah, ya Bunda, balik lagi ke tadi. Saya lagi nulis buku tentang ayat-ayat Quran yang memang khusus buat ayat-ayat kehidupan. Ketika kita ada masalah, kita tinggal buka, oh apa sih kata Allah untuk kita gitu ya. Nanti tinggal buka aja. Karena apa? Kenapa saya tulis buku ini? Karena ya dapat kita lihat masyarakat kita hari ini
yang membaca Al-Quran hanya sebatas ayatnya saja gitu, tidak dengan Iya. artinya gitu. Iya ya. Jadi saya buat itu untuk memudahkan, tapi bukan berarti nggak boleh atau nggak boleh baca dengan artinya setelah ada buku itu gitu. Ya silakan, lebih baik lagi baca gitu. Saya menemukan ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang ini, ayat-ayat yang membuat saya sedih, ayat-ayat tentang bahagia, ayat yang terkagum-kagum ke Allah. Nah, ayah bunda harus merasakan itu. Ramadan ini targetnya ya. Nah ini bagian dari ilmu gitu. Barangkali ada ayat-ayat yang kebetulan gitu ya, bukan kebetulan, memang mungkin Allah sedang ingin menunjukkan itu ke kita gitu. Ada metodenya Garputala mungkin yang di Ustadz siapa? Garputala tuh Ustadz Nas ya. Eh, nah itu bisa ketika kita sedang kalut baca gitu. Kalau kebetulan ayatnya pas dengan kehidupan kita, kadang kita suka sedih, suka ya Iya. Allah terharu banget, serasa Allah tuh langsung ngasih jawaban ke kita gitu. Nah itu ya, Ayah Bunda, silahkan. Ini PR buat Ayah Bunda ketika Ramadan nanti, target Ramadan atau dimulai dari sekarang, silahkan baca artinya. Ya. Oke, lanjut lagi. Pondasi yang berikutnya adalah pondasi ketenangan, adalah tentang tawakal ya Bunda. Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Setelah itu, setelah kita berusaha ya, semaksimal mungkin. Tawakal ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi keyakinan bahwa hasil akhir semuanya berada di tangan Allah. Halo. Tawakal menghilangkan kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Karena kita percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Analoginya, saya sering menyampaikan analogi ini gitu ya. Ayah bunda punya HP, punya handphone ya. Kalau ayah bunda misal ada kendala di HP-nya, ada kerusakan. Ayah bunda menyerahkan ke ahli dengan ke orang yang bukan ahli, lebih tenang kemana? Ke ahli atau Ke ahli, betul. eh, Ini Allah. Kita menyerahkannya ke Allah yang mengatur semua kehidupan kita, yang mengatur semua urusan di dunia, yang mengatur semua urusan langit, alam semesta ini Allah yang atur. Urusan kita mah apa? Kecil. benar. Urusan dan masalah kita mah kecil bagi Allah. Makanya kita serahkan semuanya ke Allah. Kalau kita benar tawakal kepada Allah, kalau kita benar-benar yakin ke Allah dan mentawakalkan urusan kita ke Allah, kenapa kita harus cemas? Kenapa kita harus khawatir? Ya, kadang hal ini tuh perlu diingatkan terus gitu. Kadang kita lupa gitu ya. Kadang kita lupa. Makanya majelis-majelis ilmu itu penting ayah bunda. Bukan bukan hanya untuk menambah ilmu saja. Tapi memang kadang ada nasihat-nasihat yang mungkin Allah ingin sampaikan melalui wasilah-wasilah kajian, melalui wasilah-wasilah majelis ilmu itu ya. Ayah bunda, kita lanjut. Ini tawakal. Silakan kita berkaca kepada diri sendiri, berkaca kepada kita masing-masing, muhasabah diri kita masing-masing. Sudah benarkah tawakal kita? Sudah benar-benar tawakal gak sih? Benar-benar tawakal nggak sih kita gitu? Yang selanjutnya, pondasi yang selanjutnya adalah syukur. Mensyukuri nikmat Allah dalam segala kondisi, baik suka maupun duka, akan menumbuhkan rasa tenang dan damai di hati. Dengan bersyukur kita akan selalu merasa cukup dan tidak mudah tergoda oleh kesenangan duniawi yang bersifat sementara. Baik. Syukur akan meningkatkan kepekaan kita terhadap karunia Allah dan mengurangi rasa iri hati atau dengki. Dan Ayah bunda, fakta menarik hari ini. eh, Kita, mungkin orang-orang tua usia, orang tua saya mungkin 60 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas. Atau ayah bunda yang gak bermain media sosial hari ini. Nggak main Facebook, nggak main Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, media sosial yang lainnya. Kehidupan ya hanya hidup aja di lingkungan rumah, bertetangga, dan lain sebagainya. Terkadang kita masih suka membanding-bandingkan diri kita dengan tetangga sebelah gitu ya. Membanding-bandingkan dengan saudara kita. Itu belum dengan media sosial. Apalagi hari ini.
proses perbandingan itu, membandingkan diri itu semakin terbuka lebar dan semakin luas dengan adanya media sosial. Banyak di antara kita mungkin ya yang suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Bukan membandingkan, oh dia beruntung, saya enggak punya itu, enggak punya itu. Tapi malah hilang rasa syukur kita pada hal-hal yang kecil. Karena apa? Kita melihat hal-hal yang besar di orang lain. Gitu. Kita enggak mensyukuri apa yang kita miliki hari ini. Gitu. Malah kita fokus melihat orang lain. Walaupun tidak ada kata pembanding seperti itu. Oh iya, dia punya ini, saya enggak punya ini. Oh dia udah ke sana, saya enggak ke sana. Nggak mesti mengucapkan itu, tapi dengan adanya media sosial semakin terbuka untuk membanding-bandingkan diri dan lupa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kecil. Itu fakta hari ini. Ada istilah standar TikTok. Aduh, ini kalau anak-anak milenial atau anak-anak yang Gen Z mungkin tahu ya. Ada standar TikTok gitu ya. Mencari pasangan dengan standar TikTok. Ah, ya Allah. Mencari pasangan hidup dengan standar TikTok. Mencari tingkat kebahagiaan manusia itu dengan standar TikTok. Aduh, gimana gitu ya. Malah lupa. Hamba-hamba ini lupa dengan bersyukur dengan nilai-nilai yang kecil pun gitu. Kita bisa hidup hari ini pun kadang lupa kita mensyukurinya gitu. Ayah bunda, itulah keadaan hari ini. Gitu ya. Semoga ayah bunda tidak seperti itu dan menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas syukur apapun itu. Ya, yang selanjutnya, pondasi selanjutnya adalah sabar. Kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi ujian. Dengan sabar, kita mampu menahan diri dari perbuatan yang tercela dan tetap teguh dalam menjalankan perintah Allah. Sabar akan membantu kita untuk tidak mudah putus asa dan tetap optimis dalam menghadapi kesulitan. Sabar ini terbagi dua, sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menghadapi ujian. Ya. Mandiri Ketika kita uji, ya sabar. Ketika menghadapi Allah berikan nikmat, kesabarannya bentuknya seperti apa? Kesabaran dalam ketaatan. Apakah kita masih taat ketika Allah memberikan nikmat yang begitu banyak atau lupa? Nah, kita muhasabah kita sendiri, bertanya kepada diri kita sendiri apakah kita sudah seperti itu atau belum. Kita sama-sama belajar di sini ayah bunda. Yang selanjutnya, pondasi yang selanjutnya adalah zikir. Zikir atau mengingat Allah secara terus-menerus akan menenteramkan hati dan mendekatkan kita kepada Allah. Zikir dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, bertahmid. Bahkan sholat pun termasuk dari zikir. Zikir akan mengisi hati kita dengan ketenangan dan kedamaian, sehingga kita mampu menghadapi ujian dengan lebih tabah, lebih sabar. Zikir ini harus mindful, harus sadar apa yang kita ucapkan biar berdampak kepada kita ya bunda. Contoh gitu ya, kita berzikir. Berzikir apa kira-kira? Alhamdulillah. Atau dari bagian dari Asmaul Husna. Ya, Subhanallah. kalau Subhanallah. kita, oke, subhanallah. Misal kita berzikir dengan kata subhanallah. Gitu. Kita pahami maknanya. Gitu. Ya. Misal kita berzikir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La Kita sering ilaha mengucapkan illallah. itu. Ayah bunda, kita sering mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Minimal 5 waktu. Bahkan di 5 waktu juga banyak banget kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Tapi kenapa kita masih meragukan Allah? Kenapa kita masih suka suuzon terhadap takdir Allah? Kenapa kita masih menggerutu ketika kita menghadapi masalah yang Allah berikan? Padahal Allah Maha Besar. Maha Besar. Tidak ada lagi yang besar selain itu. Kecuali Allah. Istighfar Kalau masuk juga. kita betul semua zikir apapun itu, yang Istighfar itu jelas harus mindful, harus sadar utuh. Harus sadar apa yang kita ucapkan agar berdampak. istighfar ya. Ya, Bisa ya. iya. Istighfar bisa, apapun itu. Mau istighfar, mau kalimat-kalimat Allah yang ada di Asmaul Husna, gitu. Silakan dizikirkan. Gitu.
Tapi dengan syarat zikirnya harus Ya. sadar apa yang kita ucapkan. Ya, sholat misal gitu ya. Coba, apakah ayah, bunda, kakak semuanya sudah paham apa yang selama ini dibaca ketika sholat? Nah, ketika kita mengucapkan wajah tu wajhiya lilladzi fataras sama gitu ya. Ya. Kuhadapkan wajahku kepada Rabb, pemilik pengatur gitu, semesta ini gitu. Apakah kita sudah memahami itu? Sadar gitu. Kalau kita sudah sadar itu, sadar apa yang kita baca, dengan memahami makna yang kita baca, kita mentadaburi apa sih di balik makna yang kita baca ini. Misal Allah yang maha mengatur. Ya udah, seharusnya kita yakin Allah ini mengatur segala kehidupan kita. Maka tidak akan gelisah lagi. Karena ada Allah yang mengatur urusan kehidupan kita. Misal Allah yang maha menjaga. Gitu. Kita tidak akan khawatir anak kita jalan sendiri pun gitu. Karena ada Allah yang maha menjaga. Gitu. Misal gitu ya. Tapi tetap harus ikhtiar ya. Harus ikhtiar untuk menjaga misalnya. Kalau anak kita lagi di rantau gitu ya. Anak kita lagi jauh dari orang tuanya gitu. Titipkan aja ke Allah. Karena Allah yang maha menjaga. Gitu. Nah itu ya maksud dari zikir harus dengan mindful itu paham terhadap makna yang diucapkannya. Agar apa? Zikir. Agar berdampak ke kita. Gitu. Ayah bunda ada sebuah kisah tentang ketenangan ini gitu ya. Ada seorang petani ayah bunda. Seorang petani ini punya jam klasik yang mahal. Yang cuma satu-satunya di dunia gitu. Ya. Kalau ayah bunda di posisi ini punya jam ini lalu jam itu hilang, bagaimana perasaan ayah bunda? Harganya mahal, jamnya cuma satu-satunya di dunia. Ketika itu hilang, bagaimana perasaan ayah bunda? Sedih. Sedih, cemas, ya. Nah, sebuah kisah. Si Pak Tani ini punya jam yang mahal, pemberian, hadiah gitu ya. Jam ini mahal, cuma satu-satunya di dunia dan kebetulan hilang di atas jerami gitu ya. Tumpukan-tumpukan jeraminya. Dia cari dengan hati yang gelisah. Dia mencari dengan hati yang sedih gitu karena kehilangan jam kesayangannya. Apa yang dihasilkan? Gak nemu apapun, yang ada malah semakin kalut, semakin kecewa karena jamnya hilang. Namun di tengah pencariannya yang melelahkan itu, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak karena capek. Sudah seharian mencari gak ketemu-ketemu. Ia menarik napas dalam-dalam ya, mengingat kembali kenangan indah terkait jam tangannya. Menyadari bahwa kehilangan jam itu bukanlah akhir dari segalanya. Dengan pikiran yang lebih tenang, ya, ketika dia duduk termenung gitu ya, dia mendengar detik jam yang berdenting itu. Tenang, lalu ia mendengar di posisi mana jam itu. Lalu ia ambil dan ia menemukannya. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini ayah bunda. Bagaimana ketenangan dapat membantu kita dalam menghadapi kesulitan. Kecemasan dan keputusasaan hanya akan membuat kita kehilangan fokus dan energi. Dengan ketenangan kita dapat berpikir jernih, merencanakan strategi, dan akhirnya menemukan solusi atas masalah yang kita hadapi. Kadang ayah bunda kita dapat solusi itu ketika kita sudah benar-benar pasrah. Ya, kita sudah benar-benar menyerahkan semuanya ke Allah. Seperti Nabi Nabi Ayub ada. Siapa yang membelah lautan? Lupa. Nabi Nuh. Nabi Nuh ya. Ya. Nabi Ya. Nuh sudah mentok banget ayah bunda. Kalau kita mau ya Allah udah putus asa. Gimana itu ya. Udah mentok banget di belakang musuh. Sudah dekat gitu ya. Lagi ngejar-ngejar gitu. Di depan kok lautan gitu. Masa saya berenang di lautan gitu. Yang ada malah mati konyol gitu ya. Kalau kita ya. Pikiran kita. Tapi solusi itu ada. Ketika kita sudah benar-benar pasrah ke Allah. Sudah benar-benar tenang ke Allah. Menyerahkan semuanya ke Allah. Laut terbelah hanya dengan
tongkatnya saja. Itu kita bisa ambil dari hikmah-hikmah itu. Kadang saya juga menemukan solusi itu ketika ya udah bodoh amat dulu gitu ya. Masa bodoh dulu ketika ada masalah yang menghampiri kita gitu, menghampiri saya. Ya udah bodoh amat dulu lah dengan masalah itu, bukan saya nggak terlalu pusing dengan memikirkan itu. Tapi di tengah jalan ada solusi gitu. Ada solusi. Bodoh amat ini bukan berarti saya gak menyerahkan ke Allah. Menyerahkan ke Allah. Ya Allah, saya sedang punya masalah ini. Semoga engkau memberikan jalan. Udah, saya kadang cuma segitu ngomongnya gitu ya. Dan tidak terlalu banyak dipikirkan. Ada solusi. Masya Allah ya. Ayah Bunda, saya ingin bertanya ke Ayah Bunda. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, bahasan berikutnya. Coba ya Ayah Bunda, untuk mengingat-ingat kembali ujian yang pernah Ayah Bunda hadapi. Coba dibayangkan dulu selama episode kehidupan usia kita hari ini gitu ya. Ayah Bunda ada yang usia 40 lebih, bahkan mungkin ada yang baru 20. Silahkan dipikirkan, masalah apa sih yang pernah kita hadapi selama kurun waktu itu gitu. Terus apa yang kita rasakan saat itu. Sudah kebayang masalah apa gitu ya, yang Ayah Bunda kemarin atau di masa-masa usia ini gitu ya, yang pernah dihadapi ya. Apa perasaan itu gitu, perasaan-perasaan yang kita rasakan saat itu, saat menghadapi ujian itu. Apakah kita merasa putus asa, atau justru semakin dekat dengan Allah, atau bahkan naudzubillah semakin jauh dari Allah. Dan bagaimana Bunda, Ayah, Kakak semuanya menghadapi respon ujian itu. Kala itu, apapun ujian yang Ayah Bunda rasakan, silahkan coba diingat-ingat. Ujian Banyak, apa yang pernah dihadapi? Banyak ya, Masya Allah. banyak, Masya Allah. bener, bener, bener saya banyak. Baru terasa sekarang itu hikmahnya ada. Allah. Dengan bersabar itu hikmahnya ada. Betul itu. Dengan Betul ya Bunda dijawab ya. dengan diam. Dengan Hmm, tindakan diam. Jadi Masya, terasa padahal itu sudah 35 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi sekarang terasa banget. Betul. Kalau waktu terjadinya saya itu tidak sampai mengeluarkan air mata. Tapi kalau sekarang setelah ingat ya, kok tiba-tiba saya bisa menangis sekarang. Sudah Masya Allah. 30 tahun yang lalu. Dan sangat terasa menghidupi anak dua itu begitu berat. Baru tersadar sekarang. Tapi pada saat itu saya tidak pernah menangis. Merasa tidak pernah sakit. Tapi sekarang anak-anak mendengar, kok mama kuat? Baru saya bisa menangis. Maaf ya, saya jadi curhat. Gak apa-apa, Bunda. Siapa dengan Bunda siapa ini? Namanya Xiaomi soalnya. Oh, rahasia aja lah, nggak usah. Oke, baik. Iya, Terima kasih Bunda telah berbagi dengan kita. Masya Allah. Bunda iya, akan menemukan saat-saatnya di mana Bunda ini eh, anak-anaknya melihat betapa kuatnya ibu saya. Betul, iya, saya juga melihat ibu betul. saya seperti itu. Ya Allah, kuat banget ya menghadapi segala tantangan, ujian gitu ya, yang pernah dilalui gitu. Saya sering masa-masa sulit dulu gitu ya. Masa-masa sulit itu, masa-masa kekurangan gitu ya. Makan susah, ya Iya, kehidupan serba kurang. Kadang betul. mendapatkan hikmahnya tuh hari ini. Nggak mesti, hikmah itu nggak mesti didapatkan saat itu juga. Kadang hikmah itu ditemukan ketika benar-benar kita sudah tenang, benar-benar kita sudah menyadari gitu ya. Iya, Ya, Masya Allah. Terima kasih Bunda telah sharing. Saya senang gitu kan. Kalau ada Bunda yang mau sharing lagi, boleh banget gitu ya. Karena akan ada hikmah buat kita yang mendengar kita. iya. Jadi terasa banget. Jadi betul. Ada orang yang kalau orang yang didolimi itu doanya dikabulkan Allah. Jadi baru Betul. sekarang. Jadi
menambah keyakinan kita kepada Allah ya. Iya betul. Iya, beruntung ketika orang menzolimi kita nih, kita tuh sebenarnya orang yang beruntung. Apa? Kita doa, punya doa mustajab ya Bunda. Ya, Betul, kita punya betul. doa mustajab. Doakan yang baik-baik buat anak kita. Ya, Atau buat betul. yang menzolimi kita juga silahkan doakan yang baik-baik buat mereka. Ya. Tapi sayang saya itu pada waktu itu berdoanya begini ya, maaf ya. Aduh, itu gimana nanti kalau sudah tuanya pengen saya saksikan gitu. Saya Allah. sangat menyesal sudah ngomong begitu. Dan ternyata sekarang udah 35 tahun itu sampai tahu bagaimana dia sekarang gitu. Betul, jadi sangat menyesal karena dulu itu memang saya itu sangat awam sekali. Jadi ini ke apa namanya tuh ingin membesarkan anak jangan sampai seperti eh, suami saya gitu ya, mantan suami saya. Jadi mudah-mudahan aja anak saya itu soleh dan kejadian begini itu jangan teralami oleh anak dan cucu saya. Cuma gitu aja. Iya. Baik. Mungkin dulu Bunda terbawa suasana, nggak apa-apa Iya saat itu betul. ya. Sekarang ya tinggal diperbaiki saja. Doakan yang baik-baik ya. Iya. Ayah Bunda, Masya Allah ya. Terima kasih Bunda siapapun di sana. Semoga Allah selalu kuatkan dan jaga Bunda dimanapun berada ya. Oke, Ayah Bunda, dapat kita simpulkan. Ini baru sesi 1 nih Ayah Bunda. Udah 1 jam aja ya. Insya Allah gak kerasa sebenarnya saya ngomong tuh. Padahal saya sudah mengalokasikan waktu tuh cuman ya bereslah 1 jam gitu. Tapi Masya Allah karena saking asiknya nih ngobrol dengan Ayah Bunda gitu ya. Nggak kerasa udah 1 jam aja. Ada 4 sesi sebenarnya Ayah Bunda. Ya, kita simpulkan dulu di sesi yang pertama ini. Ayah Bunda, dapat kita simpulkan bahwa ujian itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Namun dengan memahami hakikat ujian dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui pilar-pilar ketenangan yang tadi kita sudah bahas, kita bisa menemukan ketenangan jiwa yang hakiki. Ketenangan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Semoga kita semua menjadi hamba yang sabar, hamba yang teguh keimanannya, dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi segala ujian hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk selalu berada dalam ketenangan dan keimanan. Ayo Bunda, kita coba lanjut saja walaupun sudah 1 jam. Kita secukupnya saja, kalau memang nggak cukup kita akan lanjutkan di sesi berikutnya mungkin ya. Semoga Allah ridhoi kita bertemu kembali. Yang kedua, bahasan yang kedua ini membangun kesiapan mental dan spiritual sebelum ujian itu datang. Ayah Bunda dan kakak yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah. Sebelumnya kita telah belajar tentang hakikat ujian itu sebagai sunatullah dan cara meraih ketenangan hati melalui pilar-pilar ketenangan yang sudah kita jelaskan. Bahasan sesi kedua ini kita akan melanjutkan membahas strategi membangun kesiapan mental dan spiritual sebelum ujian itu datang. Nah, mengapa ini penting? Karena layaknya seorang musafir yang menyiapkan bekal sebelum berpergian. Kita pun perlu mempersiapkan diri kita dengan pondasi ibadah dan akhlak agar kuat dalam menghadapi gelombang ujian. Bagaimana langkah persiapannya? Nah, contoh gini deh, analoginya ya Bunda. Anak yang belajar sebelum ujian akan lebih percaya diri ketika di ruang ujian. Berbeda ketika anak yang tidak belajar sama sekali. Dia akan cemas, dia akan was-was gitu ya. Ketika masuk ke ruang ujian, deg-degan gitu ya. Berbeda ketika orang yang sudah mempersiapkan mentalnya dengan belajar gitu ya. Dengan mempersiapkan baca-baca bukunya gitu. Ketika menghadapi ujian, ya tenang-tenang aja. Oh, saya sudah belajar gitu. Makanya
persiapan ini sangat penting gitu ya, sebelum ujian datang. Salah satunya dengan ilmu. Kalaupun hari ini kita sudah melalui ujian-ujian itu, ya kita bisa mengambil hikmahnya gitu. Ke depan, nih, waktu ke depan kita kan nggak tahu gitu. Makanya persiapannya dari detik ini, hari ini. Gitu. Oke, bagaimana langkah persiapannya Ayah Bunda? Yang pertama adalah memperbaiki ibadah rutin dan sunnah. Memperbaiki ibadah rutin dan sunnah. Langkah yang pertama untuk menghadapi ujian yang akan datang. Agar hidup kita tenang adalah memperbaiki ibadah rutin dan sunnah. Allah berfirman dalam Quran surat At-Toha ayat 14. Yang artinya seperti ini Ayah Bunda. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Rob selain aku. Maka sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ayah Bunda, sholat ini bukan hanya kewajiban. Tapi terapi penenang hati. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat itu adalah penawar obat hati. Ada juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika salah seorang di antara kalian menghadapi masalah, bangunlah lalu sholatlah, karena Allah berfirman, berdoalah dengan sabar dan sholat. Di sini ada kata bangunlah. Bisa diartikan juga bangunlah. Ini bangun dari tidur. Untuk bangun apa? Bangun sholat tahajud. Ya, untuk bangun sholat tahajud. Bisa juga dalam artian bangun dari duduk kita. Mungkin kita sedang duduk, bangun untuk mendirikan sholat. Ketika menghadapi masalah. Ketika menghadapi ujian. Hadis riwayat Ahmad. Sholat yang seperti apa yang bisa menguatkan mental kita? Sholat yang khusyuk dan sadar. Tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Karena Allah melarang. Dulu tuh Allah melarang ya. Melarang mendekati sholat ketika mabuk. Sebelum ayat khomer itu haram. Allah melarang sholat itu dalam keadaan mabuk. Karena apa? Orang yang mabuk sholatnya gak jelas. Bacaannya bolak-balik gitu. Udah dibaca-baca lagi. Orang sholat tapi tidak paham makna yang dibacanya. Atau tidak sadar apa yang sedang dibacanya. Atau tidak sadar apa makna dari gerakan-gerakannya. Dan tidak hadir utuh ketika sholat. Itu adalah sholatnya orang yang mabuk. Kita lihat aja orang mabuk seperti apa kelakuannya. Gak sadar apa yang dilakukannya. Gak sadar apa yang diucapkannya. Nah, kita muhasabah lagi ayah bunda. Bagaimana sholat kita. Apakah sholat kita sudah bagian dari sholat-sholat yang mindful. Sholat yang hadir sepenuhnya dan sadar sepenuhnya. Atau sholat kita sholat orang mabuk. Lupa rakaat itu gimana itu? Iya. Lupa rakaat itu bagian dari orang-orang yang belum khusyuk. Gitu ya. Ya khusyuk itu sangat berat. Sangat berat khusyuk itu. Udah 1 rakaat, udah 2 rakaat. Iya, itu bagian dari ya sama lah. Bunda bisa menilai diri sendiri gitu ya. Bagaimana sholat seperti itu gitu. Ya kadang itu kita sedang banyak pikiran. Saya juga sering, bukan sering sih. Kadang-kadang gitu ya lupa rakaat gitu ya. Belum beres sholatnya udah salam aja gitu kadang ya. Atau rakaat ini rakaat berapa gitu ya. Ya itu manusiawi. Kadang kita sedang banyak pikiran atau sedang ada yang di pikiran sholat gitu. Makanya sholat kalau bisa ya ayah bunda diusahakan sih. Sholat itu untuk khusyuk, paham maknanya. Kejadian itu tidak akan terjadi. Karena kita sadar gitu ya. Sekarang kalau sholat sambil mikirin makanan, sambil mikirin bisnis kita, sambil mikirin yang lain-lainnya. Benar. Kadang kita terganggu dengan kekhusuan itu karena memikirkan banyak hal. Ayo bunda, kalau ngomongin sholat nih. Kalau ngobrolin sholat. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada lagi yang besar selain itu kecuali Allah. Bisnis kita kecil, urusan dunia kita kecil, masalah kita kecil. Kalau kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Tapi kenapa ketika sholat kita masih mikirin bisnis kita, masih mikirin jualan kita, masih mikirin masa depan kita, masih mikirin yang lain-lainnya. Padahal kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada lagi yang besar kecuali itu, kecuali Allah. Bisnis kita kecil tadi. Kenapa masih dibawa ketika sholat? Kenapa masih dibawa ke pikiran-pikiran ketika kita sholat? Kalau kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar. Tidak ada lagi yang besar selain Allah. Kenapa gitu? Kenapa pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan bisnis gitu? Pikiran kita penuhi dengan urusan-urusan dunia. Padahal kita mengucapkan Allahu Akbar. Makanya itu penting ya untuk diresapi setiap bacaan-bacaan kita gitu ya. Ya. Yang kedua, ayah bunda, tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah memperbaiki ibadah rutin dan sunnah. Ini langkah persiapannya. Langkah persiapannya yang kedua adalah menghindari suuzon. Menghindari suuzon. Suuzon kepada siapa? Kepada Allah khususnya. Dalam Quran surat Menghindari Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman yang artinya seperti ini bunda. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan datangnya dari siapa prasangka itu? Dari setan. menghindari prasangka. Prasangka buruk terhadap siapa ya bunda? Prasangka buruk terhadap diri sendiri. Prasangka buruk orang lain kepada orang lain. Atau bahkan prasangka buruk terhadap takdir Allah. Ini akan meracuni dan melemahkan ketahanan mental kita ya bunda. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah berputus asa itu, ya Allah, sudah berputus asa ke Allah gitu ya, sudah naudzubillah hilang iman percaya ke Allah gitu. Karena apa? Saking banyaknya masalah gitu kehidupan kita. Ini Allah sayang gak sih ke saya kok ujian bertubi-tubi gitu. Kalau Berputus kita asa. banyak banget ini masalah kok gak berhenti-berhenti, baru selesai masalah satu kok masalah yang dua ada lagi. Baru baru mau selesai masalah dua kok datang lagi masalah yang lain. Ini Allah sayang gak sih ke saya gitu. Nah, ucapan-ucapan seperti itu tuh melemahkan mental kita gitu. Kalau kita Ya, yakin ya, kalau kita harusnya sih yakin bukan kalau lagi. Kita wajib meyakini ketika Allah menguji hambanya itu Allah sudah meyakini bahwa hambanya bisa melampaui itu. Bahwa hambanya bisa melewati itu. ya. Iya. Kenapa gitu ya? Ya Allah, saya juga bertanya ke diri saya sendiri gitu. Kenapa sih gitu ya? Kenapa saya harus khawatir? Kenapa saya harus sedih gitu, ketika ada masalah gitu? Kan Allah sudah meyakini kita. Kita tuh mampu melewati itu. Cuman kita terkadang nggak sabaran. Kita nggak sabaran. Ya, nggak sabaran. Nggak sabar menghadapi ujian itu. Sabar itu perlu dilatih seumur hidup kita. Semoga ketika kita sedang memperjuangkan nilai-nilai kesabaran itu, lalu Allah panggil, kita mendapatkan surga, surga untuk orang-orang yang sabar. Karena kita sedang berjuang memperbaiki kesabaran kita. Ayo bunda, selanjutnya, persiapan selanjutnya, mempersiapkan mental kita. Ketika persiapan sebelum ujian itu datang ke kita, coba mulai bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, bergaul dengan orang-orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayah bunda, seseorang itu tergantung agama temannya. Maka perhatikanlah siapa teman kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau ayah bunda berteman dengan orang-orang yang suka gibah, saya yakin ayah bunda ketika kumpul, gibah. Kalau ayah bunda bergaul dan berkumpul dengan orang-orang yang suka bertilawah Al-Quran, ketika berkumpul, maka akan berkumpul dan bertilawah Al-Quran.
Ketika ayah bunda punya teman-teman pergaulannya gitu ya, kelompok-kelompok bermainnya gitu ya, orang-orang yang suka saling menasehati, maka akan nyaman di hati ketika saling menasehati. Ketika lingkungan teman-teman kantornya toksik gitu ya, ya itu akan membuat kita lemah mental juga ya. Agamanya gitu juga bisa dilihat dari siapa temannya. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang mabuk, orang-orang yang suka berbuat negatif gitu ya, ya orang lain yang menilai di luar sana pun akan melihat kita menjadi orang-orang yang buruk. Walaupun kita tidak melakukan misal gitu ya. Walaupun Gibah kita itu. tidak melakukan itu. Ya gibah ataupun apapun itu gitu ya. Walaupun Apa kita gibah? tidak melakukan itu. Gimana ya bunda? Bunda? Contoh gibah itu yang kayak gimana ya? Gibah Yang yang masuk yang gibah itu. ngomongin orang gitu ya. Ngomongin Eh, tetangga. Ngomongin saudaranya. Gitu. Itu bagian oh. dari gibah. Ya. Hmm. Kan apa ya? Hmm. Saya sering kerja di luar. Ngomongin baik juga gibah, termasuk gibah. Ngomongin kebaikan orang. Wallahu a'lam ya. Tapi yang saya tahu ngomongin kebaikan itu bisa menjadi bagian dari hikmah sebenarnya. Asalkan orang yang diomonginnya juga barangkali nggak suka juga kita ngomongin yang Gibah ya, baik-baiknya gitu. nggak Tapi gitu suka, ya, kalau nggak suka ya, jadi uh, gibah uh, ya. iya, Hmm. khawatirnya gitu ya, khawatirnya karena untuk kehati-hatian gitu ya, ya lebih baik nggak juga, kecuali memang eh misal ada ulama yang sudah wafat, ngomongin Rasul itu kan bagian dari ngomongin gitu ya. Tapi kan itu Iya. banyak hikmahnya gitu. Nah itu. Oke, Hmm. balik lagi. Ayah bunda, kita refleksikan kepada diri kita sendiri nih. Pertama, audit ibadah kita seperti apa? Tadi, apakah sholat kita sudah paham apa yang dibacanya? Ya, apa yang sudah zikir-zikir kita, sholat-sholat kita gitu ya? Apakah sudah memahami makna-maknanya, mentadaburi makna-maknanya? Apakah kita sudah paham apa yang dibaca oleh kita? Silahkan audit hati kita, audit diri kita, muhasabah diri kita. Ya, yang kedua, ayah bunda bisa mengamalkan doa yang ada di doa zikir pagi dan petang. Ini juga Ya, di hadis memang ada ya. betul, betul. Bacanya seperti ini. Agar tidak cemas hati kita ya. Coba bacakan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, Ya. ya. Allahumma Mak, inni a'udzubika minal kan, hammi wal hazan. Ini silakan diamalkan setelah sholat juga bisa gitu ya. Atau mau sekalian dari zikir pagi dan petangnya boleh gitu ya. Yang artinya ini, ya Allah, aku berlindung padamu dari kegelisahan dan kesedihan. kedihan, ya betul. Iya betul, betul. Yang ketiga, kita refleksikan tentang pertemanan kita, tentang lingkungan kita. Coba ayah bunda buat daftar 5 orang terdekat di antara kita. Apakah mereka mendukung kita menjadi pribadi yang lebih baik atau malah membawa pada hal-hal yang buruk? Silahkan dijawab di hati masing-masing aja. Teman-teman kita selama ini gitu ya, apakah mereka sudah menjadi teman-teman yang baik yang membawa kepada kebaikan atau menjerumuskan kita? Silahkan dievaluasi ya mengenai pertemanannya, mengenai ibadah hariannya. Karena ini sebagai pondasi sebelum datangnya ujian. Ayah bunda, dapat kita simpulkan pada sesi kali ini, kesiapan mental dan spiritual dibangun dari ibadah yang konsisten sebagai sumber ketenangan. Pikiran positif yang dijaga prasangka buruk. Buruk, Lingkungan betul. yang soleh yang menjadi support system buat kita. Dan bergaul dengan Ya, teman yang soleh. ya teman-temannya yang soleh, teman-temannya yang mengajak pada ketaatan. Saya tuh punya, bukan teman sih, ini memang salah satu ustadz gitu ya. Ketika bertemu tuh, yang diucapkannya tuh selalu keagungan Allah. Hikmah yang diceritakannya.
Jadi ketika pulang bertemu Ustadz ini tuh, ya Allah dapat ilmu gitu, dapat bukan ujian, dapat makna hidup gitu ya. Nah begitupun coba cari ayah bunda, teman-teman yang seperti itu. Ketika melihat wajahnya, kita ingat Allah gitu. Masya Allah ya, enak banget kalau punya teman kayak gitu. Ketika melihat temannya, ketika bertemu dengan teman kita ingat Allah. Kita ingat apa ya? Ya kita dikasih motivasi Al-Quran itu. Ah, itu enak banget ayah bunda. Coba cari kalau belum ada di lingkungan circle ayah bunda dan kakak semuanya, pertemanan yang seperti itu, carilah. Jangan dilepaskan. Pegang erat-erat hingga surganya. Pegang erat-erat. Kalau Belum pertemanan ada. dalam ketaatan ayah bunda, pertemanan dalam ketaatan itu akan menjadi syafaat kelak di akhir nanti. Iya. Ketika salah seorang masuk neraka, naudzubillah ya, tapi dia pernah berteman dalam ketaatan bersama seseorang, misal si A itu, dia akan protes ke Allah, ya Allah, saya kok masuk surga sendirian? Padahal dulu teman saya yang ngajak dalam ketaatan ini. Kenapa dia di neraka? Saya nggak mau. Kalau teman saya di neraka, tolong diangkat ya Allah. Angkat. Masya Syafaat Allah ya. ya. Iya, syafaat. Syafaat itu ada beberapa. Ada syafaatul udma, itu dari Rasulullah. Ada syafaat dalam ketaatan. Ketika di dunia, yaitu bersama keluarga, teman-teman gitu ya. Itu bisa menjadi syafaat bagi kita. Jadi silahkan teman-teman jika ayah bunda, jika belum punya teman atau lingkungan atau ya sahabat gitu ya, disebut sahabat yang belum punya seperti itu, cari, cari, carinya di mana? Cari minimal di lingkungan masjid, di majelis ilmu gitu ya. Insya Allah setidaknya mereka sudah satu langkah lebih baik. Mereka kalau ditemukannya di majelis ilmu ya, kalau ditemukannya di majelis ilmu, mereka satu langkah lebih baik. Walaupun mungkin nggak tahu ya, ada kekurangan yang lain dan lain sebagainya. Oke, ayah bunda, di sesi kedua itu seperti itu. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah saat ujian tiba. Harus seperti apa kita gitu ya. Harus seperti apa sih kita ketika ujian itu datang? Tadi kan persiapannya. Yang pertama tadi kita bahas mengenai hal fundamentalnya. Mengenai pondasi-pondasi dasarnya. Kalau bangunan nggak ada pondasi akan goyah juga gitu ya. Yang kedua itu persiapan. Persiapan sebelum ujian itu datang. Apa yang harus kita perbaiki gitu. Mulai dari pikiran yang negatif, suuzon ke Allah, tentang ibadah kita gitu ya. Itu harus diperbaiki. Yang ketiga, langkah ketiga ini bagaimana ketika menghadapi ujian itu datang ke kita gitu. Sebelumnya kita tadi sudah membahas bagaimana membangun kesiapan mental dan spiritual sebelum ujian datang. Bahasan kali ini adalah tentang langkah-langkah yang bisa kita ambil saat ujian itu benar-benar menghampiri kita. Nah ini penting ya bunda. Ini masih bertahan, ada 10 orang ya. Yang pertama-tama, mari kita ingat bahwa ujian itu adalah sunatullah. Ia datang bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguatkan kita dan membersihkan hati kita sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 bunda. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan dan sampai kena kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ayah bunda, kakak semuanya yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, mari kita bahas langkah-langkahnya satu persatu. Langkah pertama, mohon dicatat ayah bunda, ketika ujian datang harus apa yang bunda lakukan. Langkah pertama adalah mengakui emosi itu. Mengakui emosi itu. Manusia Suaranya kok hilang. Oh, tidak ada suara. atau bahkan marah. Semua emosi itu manusiawi. Dan kita tidak perlu menyangkalnya ayah bunda. Dalam perspektif psikologis, mengakui emosi adalah langkah awal untuk mengelola stres. Jangan memendam perasaan.
Tapi jangan juga larut dalam emosi negatif. Iya. Cobalah untuk mengekspresikannya ya, dengan cara yang sehat. Misalnya dengan menulis gitu ya, curhat di buku ya. Itu boleh ketika kita secara psikologis ya, secara ilmu psikolog, ketika kita punya perasaan sedih, cemas, emosi, stres dan lain sebagainya. Dengan terapi menulis, ayah bunda bisa meredakan itu. Tulis semua perasaan kita. Akui semuanya. Tanpa harus menghakimi. Pokoknya ngalir begitu saja. Menulis. Kalau ayah bunda gak bisa menulis tapi sukanya ngomong gitu. Boleh curhat kepada teman-teman yang dipercaya. Boleh. Karena itu akan setidaknya menurut ilmu psikologis ya. Itu akan mengurangi stres. Tingkat stres. Atau sekedar hanya merenung gitu. Bunda melalui sholat misalnya gitu. Setelah Ya, sholat merenung gitu ya. membaca Setelah Al-Quran. baca Quran ya. Merenung gitu. Itu gak apa-apa. Dan ketika masalah datang bunda ya. Ketika masalah datang. Sholat tuh malah semakin khusyuk loh. Sholat malah semakin khusyuk. Benar-benar ya Allah tolong saya ya Allah. Tolong bantu saya ya Allah. Ketika baca Quran juga sampai nangis bunda. Iya. Betul. Betul. Sampai nangis gitu ya. Ya Allah tolong saya setiap huruf Al-Quran ini semoga menjadi kebaikan bagi saya dan menjadikan solusi bagi kehidupan saya. Di hati ngomong gitu, kita Udah sambil tahu baca kan Al-Quran gitu. gitu ya. Dan nggak Padahal tidak tahu. kerasa menetes air mata kita. Ayah bunda, dari sisi syar'inya nih, dari sisi syar'inya kita diajarkan untuk tidak melarang kok merasakan sedih, merasakan emosi itu gitu. Nggak dilarang kok. Nabi Yakub aja gitu ya, dulu gitu, menangis hingga matanya memutih saat kehilangan Yusuf. Ya, jadi nggak apa-apa kok merasa sedih gitu. Jangan sok kuat lah intinya. Udah jangan sok kuat, akui aja. Kita tuh lagi sedih, kita lagi kecewa, kita lagi marah. Tapi jangan berlarut-larut dari emosi negatif itu. Kalau berlarut-larut, itu malah akan merusak tubuh kita dari dalam. Batin kita akan rusak. Kalau kita dendam aja terus ya ke orang itu. Marah terus ke orang. Kecewa aja terus. Itu akan menjadi penyakit. Oh, itu emosi negatif namanya ya? Betul bunda. Emosi negatif itu marah, cemas. Kalau emosi Dendam. emosi positif itu, emosi Ya. positif itu seperti bahagia, senang gitu ya. Itu emosi Oh, positif. iya. Sedangkan emosi negatif kebalikannya, marah, kecewa, stres dan sebagainya itu emosi negatif. Emosi itu perasaan. Ya, emosi itu perasaan. Selanjutnya langkah kedua ketika ujian itu datang, perbanyak doa dan perbaiki sholat. Tuh, perbaiki Ya. sholat lagi ya. Mm-mm. Perbanyak doa dan sholat. Mungkin ayah bunda ya sudah tahulah. Itu mah gitu ya, perbanyak doa dan perbaiki sholat. Ya setelah mengakui emosi, langkah selanjutnya adalah memperbanyak doa dan memperbaiki sholat. Doa adalah senjata orang yang beriman. Dan sholat adalah tempat kita mengadu ke Allah. Siapa saja yang ingin memperbaiki hidupnya, apa katanya? Ber- Maka perbaikilah Salat. sholatnya. Udah deh solusi yang utama kita sebenarnya ya. Dari berbagai masalah tuh. Perbaiki sholat kita aja dulu. Mm-mm. Sholatnya di awal waktu. Sholatnya Mm. bukan hanya sholat sunnah aja. Sholat wajib aja tapi sholat sunnahnya juga. Gitu. Coba evaluasi kita masing-masing dari kita. Muhasabah diri kita. Bagaimana sholat kita saat ini. Kalau mau memperbaiki hidup, maka perbaikilah sholat terlebih dahulu. Sebelum hal-hal teknis yang lainnya ya. Ya, misal masalah ekonomi, ya perbaiki dulu sholatnya. Lalu hal teknis dunianya, baru kita perbaiki juga. Bunda, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
Ayah bunda, saat ujian datang, jangan pernah merasa sendirian. Karena Allah selalu mendengar doa-doa kita. Dan sholat adalah momen di mana kita bisa merasakan kedekatan dengannya. Ayah bunda, maksud dari kedekatan ini ada salah satu riwayat yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam untuk mendengar doa-doanya, doa-doa hambanya. Tidak ada hijab. Hijab itu penghalang. Ya, tidak ada penghalang. Doa langsung tembus. Apalagi ketika kita sujud. Itu adalah momen terdekat dengan Allah. Apalagi Allah turun ke langit dunia katanya. Untuk mendengar doa-doa hambanya. Siapa yang meminta kejayaan, Allah akan berikan kejayaan. Siapa yang meminta dunianya, Allah akan cukupkan dunianya. Siapa yang meminta kebahagiaan akhirat, Allah akan berikan kebahagiaan akhirat itu. Oh, Masya Allah ya. Tahajud itu amalan para nabi sebenarnya. Nabi Muhammad itu wajib untuk tahajud. Tapi sunnah bagi hambanya. Karena itu khususiat. Khusus bagi nabi. Kenapa? Itu amalan-amalan nabi. Tahajud itu berat. Tahajud itu berat. Silahkan bunda, selain dari wajibnya, tahajudnya juga. Dan itu powerful banget untuk kehidupan kita. Coba cari juga di YouTube banyak bahas tentang sholat tahajud. Ustadz Adi Hidayat coba bahas tentang keajaiban dari tahajud itu seperti apa. Hai bunda bisa lihat di YouTube ya. Sholat itu adalah momen di mana kita merasakan kedekatan dengannya. Apalagi di momen sholat tahajud. Dengan syarat, tadi sholat kita apa? Dilakukan secara mindfulness. Sadar utuh, sadar penuh. Yo, PR dimulai dari sekarang. Pahami, Masya Allah, saya sudah merasakan kenikmatan tahajud. Barakallahu fi. Ya Allah. Nanti kalau boleh dong cerita gitu ya. Boleh deh ending di stop dulu materinya. Tadi Bunda siapa yang sudah merasakan nikmatnya tahajud, boleh diceritakan dong apa ada keajaiban apa sih di ketika Bunda merutinkan mendawamkan tahajud itu gitu. Boleh dong Bunda siapa atau siapa ya di gak ada namanya. Di nama ini aja ya, Samsung aja. Boleh, siap. Ya, alhamdulillah saya sudah merasakan banget kenikmatan tahajud itu. Saya dapat dari awalnya dari orang tua saya. Ketika saya remaja itu saya sudah, cuman kalau waktu saya remaja itu saya tidak setiap hari seperti sekarang. Saya hanya ketika saya butuh, ketika saya waktu itu ujian itu, keinginan saya terkabul, saya sholat tahajud. Tapi lama-kelamaan dengan terus mencoba seperti itu, ada serasa kenikmatan gitu. Kayak misalkan tidak tahajud itu seperti kehilangan sesuatu gitu. Kehilangan ya. Kehilangan sesuatu kayak hari ini kayak kayak gimana gitu, tidak nyaman gitu loh. Itu saya rasakan. Alhamdulillah apa yang saya inginkan tercapai gitu ya. Cita-cita saya, alhamdulillah. Cuman saya juga nggak tahu. Seiringnya dengan waktu, saya semakin dikasih, alhamdulillah diberi nikmat Allah dengan cobaan yang emang, apalagi sekarang saya udah berusia hampir 50, saya diberi nikmat persoalan yang emang emang membuat saya ini biar bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Eh, itu saya dapatkan dari anak saya yang bungsu. Saya jadi nangis. Gak apa-apa Bud, gak apa-apa. Gak apa-apa, Eh, nangis aja. saya jadi belajar juga biar lebih dekat lagi kepada Allah. Cuman terkadang saya ingin gitu loh. Cobaan ini tidak terlalu berat. Menurut saya ini terlalu berat banget gitu. Tapi saya koreksi lagi diri saya. Saya muhasabah lagi diri saya. Apakah ada yang salah gitu ya dari ibadah saya yang telah saya lakukan ini, hingga saya mendapat cobaan kepada anak saya yang lebih banyak kepada anak saya. Saya ingin anak saya diberi kesembuhan gitu ya. Eh,
pengen benar-benar menjadi anak yang emang udah soleha. Maksudnya anak saya dua-duanya perempuan. Pengen menjadi anak yang soleha, cuman dia itu terkadang memiliki kecemasan yang tinggi. Dia itu punya traumatik bullying ketika dia sekolah di kelas 4. Cuman salahnya tidak didukung. Waktu itu saya sibuk bekerja, dia curhatnya salahnya ke bapaknya. Akhirnya dia salah lah, tidak direspon gitu lah. Akhirnya dia kayak merasa itu kambuhnya terjadi lagi ketika dia kuliah. Itu benar-benar yang fatal buat saya. Tapi itu menjadi pelajaran banget buat saya agar lebih jadi seorang ibu yang lebih kuat lagi, lebih bisa mengatasi masalah gitu ya. Itu benar, saya merasakan banget ketika saya tahajud. Itu saya benar-benar curhat saat dekat sama Allah. Saya benar-benar kenal dengan Allah. Karena ketika kita curhat dengan manusia, itu tidak ada solusi menurut saya. Yang ada hanya masalah dan masalah lagi. Dari tahajud itu saya mendapatkan ketenangan. Sedikit demi sedikit saya dapat solusi. Alhamdulillah sih dengan seiringnya waktu, sekarang kecemasan anak saya tidak terlalu ini. Saya bisa, saya hanya inginnya anak saya itu normal lah gitu ya. Seperti yang lainnya gitu. Mudah-mudahan ya Ustadz Riza mohon doanya. Ya itu curhat saya. Ustadz Riza, makasih atas kesempatannya. Masya Allah. Siapapun bunda di sana, ini namanya Samsung, saya nggak tahu. Semoga Allah selalu menyayangi bunda dan keluarga. Semoga Allah selalu menjaga bunda dan keluarga. Tadi luar biasa, bunda sudah mengamalkan sholat tahajud itu dan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa dari tahajud itu dan bagus bunda. Bunda sudah bisa melihat hikmah di balik setiap ujian itu. Kadang orang yang diberikan ujian lupa hikmah apa sih yang diberikan Allah untuk kita di balik ujian ini yang menurut kita berat banget ya Allah. Gitu. Berat ya Allah berat. Tapi Bunda sudah melihat ujian itu. Ya tadi yang pertama Bunda mengatakan, oh ini Allah ingin kita lebih dekat dengannya. Itu. Masya Allah. Ini Bunda sudah nilai plus gitu dari Allah. Udah rahmat dari Allah. Sudah diberikan ke Bunda gitu. Dengan apa? Dengan Bunda sadar terhadap hikmah yang ingin Allah sampaikan ke Bunda. Masya Allah. Bunda, saya juga sangat mengecam sekali terhadap pembulian itu sampai berdampak seperti ini ya. Nauzubillah. Semoga tidak terulang lagi lah hal-hal seperti itu. Pembulian-pembulian di sekolah. Mungkin dianggapnya sepele gitu. Dianggapnya sama anak. Itu mah anak kecil gitu. Tapi ya Allah berdampak banget ya. Saya juga beberapa mungkin menemukan orang-orang yang berdampak dari dulunya dibully gitu ya atau melihat berita-berita gitu ya. Ya Allah, semoga melindungi anak-anak Bunda dimanapun berada ya dan memberikan kesehatan kepada anak Bunda dan ayah Bunda kepada keluarga Bunda juga semuanya ya. Dan kepada semuanya yang ada di sini sebagai orang tua silahkan pastikan anak-anak kita bukan menjadi bagian dari yang dibully dan membuli ya. Gitu ya, Bunda ya. Baik, lanjutkan lagi. Terima kasih Bunda telah berbagi dengan kita. Semoga kita bisa saling menguatkan. Silahkan Ayah Bunda bisa saling mengirimkan doa untuk teman-teman di sini yang hadir pada sore hari ini. Ayah Bunda, ketika datangnya sebuah ujian, langkah ketiganya itu analisis dan tindakan. Maksudnya apa? Tafakur dan tadabur. Tadi kita sudah mendengarkan contohnya curhat dari salah satu Bunda di sini. Menganalisis gitu ya. Apa sih hikmah yang ingin Allah berikan ke kita? Apa sih yang Allah ingin ajarkan ke kita gitu ya dari ujian ini gitu ya. Dari ujian yang Allah berikan ini. Apa sih maksud Allah gitu. Nah, itu kita harus muhasabah itu gitu. Muhasabah. Setiap ujian datang, tanyakan itu terlebih dahulu. Ini Allah mau apa sih? Allah ngajarin apa sih ke kita gitu ya. Maunya Allah ini apa sih gitu.
Ketika kita sudah menemukan itu, insya Allah kita akan lebih tenang lagi ayah bunda. Lakukan analisisnya ini terhadap situasi yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi, apa penyebabnya, dan apa yang bisa kita lakukan. Ini adalah momen tafakur dan tadabur. Dan merenungi hikmah di balik ujian. Dan mengambil pelajaran darinya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, "Ya Rob kami, tidakkah engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, ayah bunda, kalau kita berpikir jernih, itu akan membantu kita mengambil tindakan yang tepat. Bukan sekedar reaktif aja. Dari ayat tersebut kita belajar bahwa Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Atau pasti ada hikmah di balik setiap kejadiannya. Tugas kita mentafakuri dan mentadaburi untuk menemukan hikmah-hikmah yang berserakan. Temukan hikmah itu ayah bunda. Ketika ujian datang, pertanyakan dulu. Apa yang ingin Allah ajarkan ke saya? Apa yang Allah maksud melalui ujian ini untuk saya? Tadi contohnya minimal-minimalnya gitu ya. Allah itu ingin kita dekat lagi kembali kepadanya. Sayyidina Ali pernah berkata, ujian yang mendekatkan ke Allah itu lebih baik dibandingkan nikmat yang menjauhkan kita dari Allah. Makanya tadi ketika ujian datang ke kita, lalu kita malah semakin dekat ke Allah, ya mungkin itu maksud Allah melalui ujian itu gitu ya. Allah ingin kita kembali, Allah rindu ke kita. Allah kangen ke kita. Allah kangen suara rintihan kita berdoa. Allah kangen banget ke kita. Untuk apa? Untuk memohon-mohon ke Allah gitu. Allah kadang cemburu ke kita gitu. Makanya dengan diberikannya ujian, biar kita kembali gak sibuk melulu dengan dunianya gitu. Gak sibuk melulu dengan urusan dunianya. Gak sibuk melulu dengan kesedihan-kesedihannya. Allah memanggil kita. Cuman kita kadang gak sadar ya. Langkah terakhir ayah bunda, ikhtiar dan tawakal. Ketika ujian itu datang, ikhtiar dan tawakal. Setelah kita melakukan analisis, langkah selanjutnya adalah ikhtiar. Berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah. Ikhtiar adalah bentuk ketaatan kita juga kepada Allah. Bahwa kita tidak boleh pasrah begitu saja. Tapi Iya, setelah berikhtiar, kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Inilah yang disebut tawakal. Sebagaimana Allah berfirman. Allah menyampaikan cintanya dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kita sudah bahas tadi tentang tawakal. Kita akan percaya bahwa semua masalah kehidupan kita akan selesai. Karena kita menyerahkan kepada yang maha mengatur. Urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Bahkan semesta ini Allah yang atur. Urusan kita itu kecil. Kecil banget. Kalau udah diserahkannya ke Allah. Kalau kita mendahului ikhtiar dunia gitu ya. Kadang kita pusing. Seharusnya ketika ujian datang, dulukan dulu Allah. Dahulukan dulu Allah. Evaluasi ibadah kita. Gitu. Ayo bunda, di sesi kali ini kita bisa menyimpulkan ujian itu adalah bagian dari kehidupan. Dan bagaimana kita meresponnya akan menentukan apakah kita akan tumbuh atau justru terpuruk. iya, Mari ayah bunda dan kakak semuanya, kita selalu ingat bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Yakini itu ayah bunda. Kita merasa berat aja gitu. Tapi Allah kan nggak ngasih ujian di luar batas kemampuannya. Itu janji Allah kok. Kita percaya nggak ke janji Allah? Tadi bunda merasakan, ini Allah kok ngasih berat banget gitu ya.
ujiannya kok berat banget ke saya gitu. Tapi enggak kok menurut Allah. Itu nilai plus ayah bunda. Ketika kita diberikan ujian, ya nilai plus. Kenapa? Allah sudah percaya ke kita. Percaya. Coba kalau Allah abaikan kita. Allah bodoh Tidak. amat ke kita. Udah biarin aja dia hidup sebagaimana maunya dah. Biarin aja hidup sebagaimana maunya aja. Allah sudah nggak peduli terhadap itu. Nauzubillah ya Allah. Nauzubillah kalau Allah sudah nggak peduli ke kita, ya kita apalagi yang diharapkan gitu. Dia mau maksiat bodoh amat. Dia mau berbuat kejahatan bodoh amat. Allah nggak menyelamatkan dia. Makanya ketika Allah berikan ujian, itu adalah nilai plus. Allah masih percaya ke kita. Ya, semoga ini menjadi penenang buat ayah bunda. Ketika ujian datang, ya nilai positifnya adalah oh, Allah percaya ke saya bahwa saya bisa melewati ini semuanya. Bersama Allah semuanya mudah. Hai bunda, terakhir sesi terakhir nih. Mempertahankan ketenangan justru ya. Ini yang lebih penting lagi. Mempertahankan ketenangan ini pasca ujian. Ya. Ayah bunda, kakak yang dirahmati Allah dan disayangi Allah. Kita telah membahas tentang langkah-langkah menghadapi ujian dengan respon syar'i dan psikologis yang tepat. Namun perjalanan kita tidak berhenti di situ, ayah bunda. Setelah ujian berlalu, ada satu fase penting yang sering kita lupakan, ya evaluasi serta transformasi diri. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kita bisa memetik hikmah pasca ujian dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh serta menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Jadi kita tuh kalau sudah belajar tenang bisa menjadi ketenangan juga buat orang lain. Contoh bunda-bunda di sini ya, sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Kalau ibu sudah kalut, sudah stres, yakin saya, orang rumah juga ikut stres. Ayahnya jadi kena imbas gitu, anaknya jadi kena imbas gitu. Karena saya merasakan ketika ibu saya dalam keadaan stres, anaknya jadi bahan juga gitu. Jadi bahan pelampiasannya juga gitu. Kadang seperti itu. Ketika ibu itu sumber kebahagiaan. Ibu itu magnet kebahagiaan di rumah. Ketika ibunya gak bahagia di rumah, maka semua orang di rumah gak bahagia juga. Nah, ibu bahagia bisa seperti apa? Ibu bahagia bisa dibahagiakan sama suaminya. Makanya kerjasama. Suami yang membahagiakan istri, istri bahagia, lalu orang rumah sekitar juga ikut bahagia. Masya Allah ya. Jadi seperti itu bunda. Jadi oke, ini khususnya buat bunda-bunda ya. Jadi ketika kita sudah bisa menenangkan, kita bisa menenangkan diri, kita bisa menenangkan sekitarnya. Ya, contoh qadarullah akhir tahun lalu kami ditutup dengan ujian ayah saya harus ke rumah sakit gitu ya. Lalu saya kecelakaan, sehari setelah saya kecelakaan kakak saya juga kecelakaan gitu ya. Ya pokoknya ujian bertubi-tubi di akhir tahun itu gitu. Tapi saya kebetulan mau ngisi materi tentang ketenangan juga gitu ya, tentang husnuzon ke Allah gitu. Ya saya hari itu, kala itu gitu, saya tenang dan alhamdulillah ibu saya tadinya yang cemas gitu ya, ketika dengar kakak saya kecelakaan. Kalau saya kecelakaan nggak diketahui gitu ya, karena saya nggak ngomong apa-apa gitu. Karena khawatir tambah cemas lagi gitu. Itu dalam keadaan saya di rumah sakit nungguin bapak saya gitu ya. Lalu kakak saya kecelakaan, saya tahu informasi itu. Ya, saya pertanyaan yang terucap kala itu, saya bertanya ke Allah, ya Allah, Engkau mau ngasih hadiah apa ke saya? Kayaknya mau ngasih hadiah umroh sekeluarga nih. Saya sambil senyum-senyum aja gitu. Itu berdampak ke saya untuk menenangkan diri saya, Bunda. Ketika ujian itu datang nih, bertanya ke Allah, Allah ingin memberikan apa sih ke saya? Lalu saya juga bisa memberikan ketenangan ke ibu saya. Karena dalam keadaan saya tenang. Coba bayangkan ayah bunda, dalam situasi seperti itu. Ketika saya cemas, orang tua saya cemas. Semuanya cemas gitu. Apa yang akan terjadi? Wallahu a'lam. Pasti yang jelas tidak akan tenang. Yang jelas akan lebih kalut lagi. Lebih parah lagi gitu. Makanya ketika bunda sudah belajar bagaimana cara menenangkan diri ketika ujian itu datang. Maka insya Allah
Bunda juga mampu untuk memberikan ketenangan ke orang lain, ke keluarga kita khususnya gitu. Ayah Bunda, yang pertama ya, ini harus muhasabah diri, evaluasi respon selama ujian selama kita hidup ini. Setiap ujian yang kita lewati pasti meninggalkan jejak, baik itu dalam bentuk pelajaran atau bahkan luka. Ayah Bunda, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah muhasabah diri. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, dalam Quran surat Al-Hasyr ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Ini ayat tentang muhasabah. Muhasabah itu adalah proses introspeksi. Ya, muhasabah adalah proses untuk ngaca diri, mengevaluasi bagaimana respon kita selama ujian. Coba muhasabah. Ya, introspeksi. Introspeksi. ya lebih simpelnya kita mengaca kepada diri sendiri. Ya, berkaca kepada diri sendiri, mengevaluasi bagaimana respon kita selama ujian itu. Apakah kita sudah bersabar atau justru terlalu banyak mengeluh? Apakah kita tetap mendekati diri kepada Allah atau malah menjauh? Coba Bunda, silahkan berpikir, membayangkan di masa lalu atau di mana saat Bunda merasakan ujian itu datang, apakah sikap kita, respon kita seperti apa? Silahkan itu muhasabah. Dan apa yang harus diperbaiki oleh ayah Bunda? Setelah muhasabah ya, muhasabah ini bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk belajar dan memperbaiki diri. Agar kita bisa belajar dari pengalaman kita. Oh, dulu saya ketika mendapatkan ujian, saya selalu marah-marah, saya selalu kecewa gitu. Nah, itu kita sudah sadar apa salah kita, maka perbaiki di masa depan. Ya. Yang kedua, membangun resiliensi. Apa itu? Setelah evaluasi, langkah selanjutnya adalah membangun resiliensi. Apa sih resiliensi? Yaitu membangun ketangguhan mental. Kemampuan untuk bangkit. Jadi nggak terpuruk gitu ya. Jadi nggak terpuruk begitu saja, tapi Bunda kuat. Jadi yang tegar ya dalam menghadapi segala kesulitan, ujian yang Allah berikan. Udah yakini aja. Sebenarnya kalau kita yakin dengan satu ayat aja gitu ya, bahwa Allah tidak menguji hambanya di luar batas kemampuannya, itu kayaknya sudah tenang sih. Sepertinya sudah cukup tenang dengan ayat itu gitu ya. Ya Allah mengatur segala urusan kehidupan kita. Kita juga akan tenang gitu. Kalau Bunda kurang dengan ayat itu, banyak ayat-ayat kehidupan yang bisa menguatkan kita dalam menghadapi ujian. Ya. Kita juga belajar dari kisah para nabi ya. Kita bisa belajar dari kisah para nabi. Misalnya Nabi Ayub ya, yang diuji dengan kehilangan harta, keluarga, kesehatannya. Tapi beliau tetap sabar dan bertawakal kepada Allah. Hingga akhirnya Allah mengembalikan segala yang hilang. Bahkan melipat gandakan. Atau kisah Bilal bin Rabah yang tetap teguh mempertahankan keimanannya. Meskipun mendapatkan siksaan yang sangat berat. Mereka adalah contoh yang nyata. Bahwa ujian bukanlah akhir. Tapi awal dari kemenangan. Atau Bunda ingin melihat hal-hal yang hari ini terjadi gitu ya. Kan itu Nabi gitu. Kan itu Bilal bin Rabah. Gitu. Beda dengan saya mah manusia biasa gitu. Ya silahkan Bunda lihat lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yang kekurangan. Itu ketika kita melihat ke bawah urusan-urusan dunia. Itu akan menumbuhkan rasa syukur. Tapi ketika kita melihat hal-hal duniawi. Ujian-ujian yang Allah hadapi gitu ya. Melihatnya kepada orang-orang yang lebih tinggi dari kita. Kita malah akan semakin minder. Makanya kita kalau main coba lihat-lihat lingkungan sekitar kita. Oh, ada orang yang kekurangan loh lebih dari kita gitu. Oh, ada orang yang lebih kurang dari kita loh. Ujiannya lebih berat dari kita loh. Susah untuk makan juga gitu. Makanya eh, ketika kita ingin mencari hikmah, selain tadi kita mencari hikmah dari para nabi, sahabat, kisah-kisah Rasul gitu ya. Kita juga bisa melihat hikmah di sekitar kita. Untuk apa? Untuk menguatkan mental kita agar kita tetap menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kita melihat hal-hal kurang di sekitar kita, itu akan berdampak ke kita, ya, akan berdampak ke kita. Kita akan menjadi hamba yang lebih bersyukur. Ya. Yang ketiga, berbagi inspirasi ayah bunda.
menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Setelah Bunda tadi mengevaluasi, membangun ketahanan mentalnya gitu ya. Yang selanjutnya adalah berbagi inspirasi, menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Setelah kita melewati ujian dan belajar darinya, saatnya kita berbagi inspirasi Ayah Bunda. Menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Adalah bentuk syukur kita atas nikmat ketenangan yang Allah berikan. Memberikan ketenangan kepada orang lain adalah bentuk syukur kita atas nikmat ketenangan yang Allah berikan kepada kita. Misal ada sahabat-sahabat yang butuh dukungan dari kita, coba kita dukung sebisa kita. Walaupun hanya sebatas mendengarkan curhatnya. Ayah Bunda, curhat ke manusia itu terkadang kalau curhatnya ke orang yang tepat, ya sebenarnya enggak. Sebenarnya perempuan itu kalau ketika curhat, butuhnya hanya untuk didengarkan, dipalidasi perasaannya. Itu ya, menurut ilmu psikologi. Kalau menurut ilmu Aisyah Dahlan juga pernah berkata seperti itu gitu ya. Beliau mengatakan bahwa perempuan curhat itu hanya ingin mengungkapkan perasaannya, diakui gitu, diakui tentang perasaannya gitu. Bukan untuk mencari solusi gitu. Solusi mah tetap Allah kok yang ngasih gitu. Ya, itu hanya langkah pertama. Langkah pertama atau langkah keberapa lah. Tapi itu adalah salah satu langkah yang bisa meredakan kecemasan, stres, dan lain sebagainya. Ketika sudah curhat. Ya, ketika sudah curhat. Makanya bahaya sih sebenarnya gitu ya. Minimal-minimal ibu, ayah, bunda semuanya punya teman curhat tuh suaminya atau pasangan kita masing-masing lah gitu. Kalaupun nggak punya orang lain. Ya udah curhat aja gitu. Nggak apa-apa. Nggak masalah kok gitu. Tapi kan tujuannya bukan untuk mencari solusi. Kalau untuk mencari solusi gitu ya, ya bisa juga gitu ya. Curhat ke orang-orang profesional, misal tentang eh, kesehatan mental kita ya curhat ke psikolog gitu ya. Mereka yang tahu ilmunya itu. Mungkin mereka punya saran-saran. Kita juga mungkin ada saran-saran yang tidak bisa kita temukan hanya melalui sholat saja gitu ya. Tapi mungkin Allah ingin memberikan jawaban melalui orang lain gitu ya. Makanya curhat ini penting juga Ayah Bunda. Nah, Bunda tadi berbicara tentang memberikan ketenangan, sumber ketenangan bagi orang lain. Ketika Bunda sudah bisa mengelola diri sendiri nih, ya cobalah kuatkan. Barangkali ada di antara lingkungan sekitar Bunda yang sedang butuh ditenangkan gitu ya. Butuh dikasih masukan atau butuh didengarkan curhatnya. Silakan Bunda menjadi bagian dari orang yang terdepan untuk mendengarkan curhat-curhat mereka misalnya. Karena ini apa? Bentuk syukur kita karena kita sudah diberikan ketenangan oleh Allah. Ya, pengalaman kita dalam menghadapi ujian ya bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Baik itu melalui kata-kata atau tindakan nyata. Ketika kita berbagi, kita tidak hanya membantu orang lain, tapi juga menguatkan diri. Begitupun dengan saya hari ini, Ayah Bunda. Ketika saya berbagi ke Ayah Bunda, itu adalah dalam rangka menguatkan saya sendiri. Ya, dalam rangka menguatkan diri saya sendiri. Ya, makanya saya ingin saling menguatkan juga dalam ke Ayah Bunda, kakak semuanya ya. Ini adalah bagian dari saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Semoga ini menjadi amal jariah buat saya, buat yang menyelenggarakan ini gitu ya. Baik Ayah Bunda, pada sesi kali ini kita dapat simpulkan mempertahankan ketenangan ini pasca ujian ya, bukanlah hal yang mudah. Tapi dengan muhasabah, membangun ketahanan mental dan berbagi inspirasi, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Gini deh Bunda, saya balik lagi ke atas tadi khawatir terlewat ya. Bunda tahu air yang ada di ember. Air itu menggenang begitu lamanya. Ya, lama gak dikeluarkan gitu. Apa yang akan terjadi? Rusak, airnya menjadi rusak, airnya menjadi ada lumut. Tahu sih? Apa sih? Ini kok lumut bahasa apa ya? Bahasa Sunda bukan sih? Berlumut lah. Berlumut. Apa? Berlumut, Apa ya? jadi sarang nyamuk. Ya jadi sarang nyamuk. Pokoknya jadi rusak lah air itu. Karena air tidak mengalir. Makanya air yang mengalir itu lebih bagus gitu dibandingkan air yang menggenang gitu. Begitupun dengan ilmu Ayah Bunda. Ya, begitupun dengan ilmu. Biar ilmu kita semakin kuat, semakin menancap di hati kita. Ini Ayah Bunda sudah tahu ilmu tentang ketenangan gitu. Ya silahkan di-share. Di-share ke orang lain, berbagi lah.
Ya, Berbagi. berbagi. Minimal ke keluarga, ya, minimal ke keluarga ya. Oke, Bunda, ayah Bunda, ingatlah, mohon diingat, ujian adalah proses pembelajaran. Tetap jaga hati, jangan suuzon ke Allah. Dan setiap musibah adalah bentuk kasih sayang Allah untuk mengangkat derajat kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Allah ingin kembali, Allah ingin kita kembali dalam keadaan suci, ayah Bunda. Makanya Allah berikan ujian. Sebenarnya Allah tuh gak mau ngasih ujian ke kita tuh gitu. Sebenarnya gak mau. Karena dosa-dosa kita aja gitu. Makanya Allah berikan ujian untuk menghapus dosa-dosa kita itu gitu. Maka ya Bunda ya, ingat ujian itu proses pembelajaran. Setiap musibah bentuk kasih sayang Allah untuk mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita agar kelak kita kembali ke Allah, kita dalam keadaan suci tanpa dosa. Jadi berbahagialah orang-orang yang sedang hari ini dapat ujian dari Allah. Karena Anda adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah mampu melewati semuanya. Kalau bukan inginnya kita, berarti inginnya Allah. Kalau inginnya kita belum tercapai, berarti ini pilihan Allah. Ini inginnya Allah. Oke, Bunda. Masya Allah udah 17.53. Udah mau maghrib sebentar lagi. Kita tutup saja. Ya, sebelum kita mengakhiri kajian hari ini, mari kita sejenak renungkan bersama ya Bunda. Sebentar ya. Baterai saya mau hampir habis. Ayah Bunda, kakak yang dirahmati Allah, sebelum kita mengakhiri kajian kita pada hari ini, sejenak kita renungkan bersama. Hakikat ketenangan itu bukan berarti hidup tanpa masalah ya. Tetapi kemampuan kita untuk tetap teguh di atas iman dan percaya pada rencana Allah. Meski badai kehidupan menerpa. Pilar-pilar yang telah kita pelajari tadi, iman sebagai pondasi, ilmu sebagai penerang jalan, tawakal sebagai bukti penyerahan diri, syukur sebagai penguat hati, sabar sebagai kunci kemenangan, zikir sebagai penenang jiwa. Ya. Mari kita bawa pulang, mari kita bawa pulang Bunda, sebuah komitmen untuk memperkuat ibadah harian kita, menjaga pikiran positif kita, memilih lingkungan yang mendukung kebaikan, bersyukur dalam setiap kondisinya. Ya, ini PR ya. PR bawa pulang, memperkuat ibadah harian, juga memperbaiki ibadah harian kita, menjaga pikiran kita menjadi positif, memilih lingkungan yang mendukung kebaikan, bersyukur dalam segala kondisi. Ayah Bunda, kakak yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, yang dicintai Allah. Coba tuliskan ya, satu langkah kecil setelah kajian ini yang akan dilakukan mulai besok untuk melatih ketenangan dan bagikan kisah inspiratif Ayah Bunda kepada orang-orang terdekat. Jadilah sumber ketenangan bagi sesama. Ya, silahkan tuliskan langkah kecil yang akan dilakukan Ayah Bunda setelah kajian ini selesai untuk melatih ketenangan. Bagikan kisah inspiratifnya kepada keluarga sekitar. Kita tutup Ayah Bunda bersama pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah hati kami tenang dengan mengingat-Mu, lapang dengan bersyukur kepadamu, dan kuat dengan bertawakal kepadamu. Bimbing kami ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang sabar, hamba yang bijak, dan penuh harap hanya padamu. Amin ya Rabbal Alamin. Permohonan maaf dari saya pribadi Ayah Bunda atas segala kesalahan dalam segala penyampaian. Itu jelas datangnya disebabkan atas kefakiran ilmu saya Ayah Bunda. Dan jika ada yang benar, jelas itu datangnya dari Allah. Saya hanya sebagai perantara, penyampai ayat-ayat cintanya. Terima kasih Ayah Bunda atas partisipasi dan kebersamaan kita hari ini. Semoga ilmu ini tidak hanya berhenti di sini, tapi menjadi amal jariah yang terus mengalir kebaikannya. Silahkan Ayah Bunda berbagi ke keluarga Ayah Bunda, ke lingkungan sekitar, ke sahabat-sahabatnya ya. Sampai jumpa Ayah Bunda di kajian berikutnya. Sampai jumpa juga di Baitullah. Semoga kita dipertemukan di sana. Sampai juga di surganya Allah. Ayah Bunda, jaga selalu iman, jaga selalu ketenangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kang Rija. Sama-sama Bunda, Masya Allah. Terima Izin kasih nanti ya. Ustaz. Oke, Bunda, terima kasih.